Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asfahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu ajma'in amma ba'du. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, khususnya adik-adik kami santriwan dan santriwati Kewismaan SMA IT Nur Hidayah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita dapat terus belajar bersama meskipun kita tidak bermuajah secara langsung, tetapi kita masih bisa belajar melalui media ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dan memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semua. Shalawat iring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Adik-adik yang berbahagia, melanjutkan program Kewismaan, yakni kajian tentang kitab, yang pada kali ini kita akan membahas satu kitab, yaitu tentang kitab Ar-Riyadhus Shalihin. Nah, kitab Ar-Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh seorang ulama besar, ulama yang masyhur, yang mungkin sudah kita dengar bersama. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Nama asli beliau, nama panjangnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Beliau lahir 10 Muharram pada tahun 631 Hijriah atau bertepatan pada 1233 Masehi. Beliau lahir di satu kampung bernama Nawa. Kenapa beliau disebut dengan Imam An-Nawawi? Karena beliau tinggal atau lahir di Nawa, yaitu daerah di Damaskus, Syria. Imam An-Nawawi ini adalah seorang ulama yang alim, yang ilmunya banyak sekali. Beliau banyak sekali menuliskan kitab-kitab hadis yang kemudian kita bisa nikmati sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah misalnya kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas. Kemudian yang masyhur juga yang kita pelajari adalah kitab Arba'in An-Nawawi atau 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dari kecil beliau adalah seorang yang pembelajar. Belajarnya semangat sekali, itkon sekali. Jadi ketika beliau kecil, kemudian beliau ketemu dengan seorang ulama, dan kemudian seorang ulama ini berbicara kepada ayahnya bahwa putranya adalah seorang anak yang cerdas. Sehingga kemudian ayahnya menghantarkan seorang Imam An-Nawawi kecil ini untuk terus belajar dan belajar. Kemudian beliau pindah ke Damaskus untuk mendalami ilmu agama. Bayangkan adik-adik sekalian, seorang Imam An-Nawawi itu dalam sehari beliau belajar 12 mata pelajaran dengan 12 guru yang berbeda. Artinya apa yang kita pelajari di sekolah, ya rasanya tidak sampai 12 pelajaran dalam satu hari. Dan luar biasa Imam An-Nawawi ini itkon sekali dalam proses belajar, sehingga beliau menjadi seorang ulama, menjadi seorang alim, menjadi seorang mufti, menjadi seorang syekhul Islam. Imam An-Nawawi kemudian mendedikasikan dirinya di dalam proses pembelajaran keilmuan. Beliau dalam satu hari hampir tidak tidur dalam terus mempelajari ilmu. Semangat sekali adik-adik sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Beliau sangat mencintai ilmu. Kemudian selain itu, seorang akhlak Imam An-Nawawi ini, adik-adik sekalian, ketika mau belajar, jadi beliau memahami bahwa al-ilmu nurun. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Beliau tidak mau kemudian karena guru yang kemudian menyampaikan ilmu itu adalah sangat beliau hargai.
ya, sehingga beliau tidak mau melihat kesalahan-kesalahan guru. Beliau tidak mau mengungkit kesalahan-kesalahan, takzim sekali kepada guru, sehingga ilmu itu cahaya di dalam hati, sehingga ketika seorang murid dia merasa tidak nyaman dengan gurunya, maka ilmu tidak akan masuk di dalamnya, apalagi keberkahan tentang ilmu. Oleh karena itu Imam An-Nawawi sebelum berangkat menuntut ilmu, beliau bersedekah kepada orang-orang, ya, kemudian menjadi wasilah beliau belajar tentang ilmu kepada guru-gurunya. Kemudian hadirin sekalian, Imam An-Nawawi adalah seorang yang kemudian sangat dicintai oleh kaum muslimin pada saat itu, sampai kemudian beliau diberi gelar Muhyiddin, jadi seorang yang menghidupkan agama. Tapi karena Imam An-Nawawi ini adalah seorang yang tawadu, yang rendah hati, maka beliau tidak berkenan dipanggil Muhyiddin sebagai yang menghidupkan agama. Beliau berkata, agama ini sudah hidup dan kokoh tanpa dirinya. Itu adalah ketawaduan seorang Imam An-Nawawi. Kemudian adik sekalian, beliau tidak lama masa kehidupannya. Imam An-Nawawi ini wafat pada usia yang ke-45 tahun pada tahun Hijriah, atau sekitar 44 tahun pada tahun Masehi, tepatnya pada 24 Rajab 676 Hijriah, atau beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala itu umat sangat bersedih kehilangan seorang guru, seorang alim, seorang ulama yang sangat ikhlas, sangat dalam ilmunya membimbing umat Islam ini. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi adalah seorang yang bermazhab Asy-Syafi'i, dan itu beliau akui sebagai pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia yang mayoritas menggunakan mazhab Asy-Syafi'i, kitab-kitab Imam An-Nawawi ini banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren klasik, salafiyah, dan seterusnya. Mereka mengambil ilmu dan berkah dari kitab seorang ulama yang masyhur ini, yaitu Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang ditulis oleh beliau, dan semoga apa yang ditulis oleh beliau ini menjadi amal yang tidak terputus sampai sekarang. Baik, adik-adik yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Mungkin yang ada atau yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin di rumahnya bisa kita buka bersama di bab yang pertama. Bab yang pertama, Imam An-Nawawi menuliskan tentang Babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizah wal khafiyah, yakni bab keikhlasan dan menghadirkan niat, keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan dan ucapan serta berbagai keadaan yang jelas dan yang samar. Nah, sebelum memasuki hadis yang pertama, Imam An-Nawawi menukilkan satu ayat di dalam Quran. Kita ada beberapa pembahasan, yaitu tentang keikhlasan, menghadirkan niat, kemudian amal perbuatan. Beliau, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemudian menukilkan satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin.
Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Sebagaimana adik-adik sekalian sudah menghafal ayat ini. Nah, tadi ya, memurnikan ketaatan, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi memiliki keikhlasan. Apa arti keikhlasan itu? Keikhlasan, Imam Syahid Hasan-al-Banna menerangkan bahwa al-uridu bil ikhlas. Jadi yang saya inginkan dengan ikhlas itu apa? Mengorientasikan seluruh amal, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perjuangkan dalam rangka orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita beramal orientasinya karena nilai skor, orientasinya karena jabatan, orientasinya karena pujian dari teman kita atau dari guru kita atau dari orang lain, itu belum ikhlas, karena semua orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian beliau melanjutkan ayat-ayat yang lain. Beliau menukil ayat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah yang kalian korbankan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah SWT. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi bukan ketika kita kurban, konteks ayat ini, itu bukan darah hewan kurban kita atau daging hewan kurban kita, tetapi ketakwaan kita yang kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, beliau mengambil satu ayat dalam Quran. Allah SWT berfirman pula, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu dan atau kamu melahirkannya atau melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-29. Nah, adik-adik sekalian, itu 3 ayat yang kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam pembukaan bab yang pertama ini. Nah, kemudian masuk ke hadis yang pertama dari kitab ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur, yang mungkin adik-adik sekalian sudah menghafal hadis ini. Yang pertama, wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Walib Al-Quraish Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Kita bahas artinya satu-satu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin, Hafsah. Dari Amirul Mukminin, Amirul Mukminin adalah pemimpin, mukmin adalah orang-orang yang beriman. Umar pernah menjadi Amirul Mukminin. Dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin, bapaknya Hafsah. Nah, Hafsah ini adalah salah satu dari istrinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada 4 sahabat yang utama, misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka 2 mertua, 2 menantu.
Kita tahu Abu Bakar punya putri yang bernama Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian menjadi istri dari baginda Nabi SAW. Kemudian Umar punya putri juga, ya, namanya Hafsah yang kemudian juga menjadi istri dari baginda Nabi SAW. Kemudian Utsman dan Ali ini adalah menantu dari baginda Nabi SAW. Hadirin sekalian, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail ini adalah nasabnya Umar yang kemudian nanti ketemu dengan nasabnya baginda Nabi SAW, ya, kakek buyutnya, kemudian nanti sampai ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang namanya amal itu pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan mana apa yang dia niatkan. Ya, kalau kita bahas ulang, innama. Jadi inna itu sesungguhnya. Ma itu adalah penegasan, sama artinya sesungguhnya atau hanya sanya. Jadi sungguh hanya sanya al-a'mal. Ya, amal. Innamal a'mal binniyat, yaitu pada niatnya atau yang ada niatnya. Jadi ini penegasan bahwa sesungguhnya sekali lagi amal itu pada niatnya, atau yang disebut dengan amal itu hanya yang memiliki niat pada pembahasan ulama yang lain. Oleh karena itu, mari kita garis besar ini bahwa kita beramal berdasarkan niat kita. Ya. Niat itu apa sih? Ya kan? Jadi niat itu adalah amalan hati. Jadi niat itu adalah an-niyatu fil qulub. Jadi niat itu adalah amalan hati. Dan niat itu tidak langsung kemudian niat. Jadi kita harus memahami bahwa niat ada 4 tahapan yang ada di dalam hati kita. Ya kan? Jadi yang pertama itu disebut dengan lintasan pikiran atau disebut dengan khotiroh. Khotiroh ini lintasan pikirannya, lintasan aja, tapi kemudian tidak di follow up untuk melakukan sesuatu. Kayaknya terbersit pengen qiyamul gitu kan, terbersit aja, niat aja. Nah kemudian di tahapan yang kedua itu adalah hamun. Hamun itu sudah mulai naik, terbersit, dan kemudian ada follow up sedikit, terfikir, wah kayaknya ini juga nih kalau qiyamul lail, kan? Nah, tapi belum selesai sampai situ, ya kan? Kemudian membicarakan di dalam hati kita, itu belum niat, ya. Namanya hadisun nafas. Jadi kita berbicara kepada hati kita. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya, tahapan yang keempat yang lebih tinggi adalah niat. Jadi niat itu apa? An-niyatu fil qulub muqtarinatul fil fi'il. Jadi niat itu adalah sesuatu yang kemudian kita akan melaksanakannya, atau kita sudah mulai melangkah melaksanakannya. Nah, itu disebut dengan niat. Niat ini gimana? Dijaharkan atau tidak nih? Diucapkan atau tidak? Jadi niat itu adalah yang terpenting adalah amalan hati. Adapun dijaharkan, ya kan? Diucapkan itu adalah bagian dari penguatan agar hati kita tidak lalai untuk niat. Ya kan, misalkan ada yang sholat, ya kan, gimana Ustadz, kita sholat nih pada pakai usolli, ya kan, usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, ya kan. Nah itu menguatkan, ya kan, disebut dengan wa yusanut talafut bin niyat. Jadi itu belum merupakan niat, tetapi menegaskan untuk mempersiapkan diri dalam rangka niat. Niatnya ada di mana? Fil qulub, di dalam hati.
Jadi tidak hanya diucapkan. Ya, Imam An-Nawawi membolehkan mengucapkan ikrar berupa niat itu manakala itu untuk menguatkan niat. Jadi sebenarnya bukan niat tapi penguat untuk mengingat untuk niat. Jadi niat itu tetap pada amalan hati. Nah, oleh karena itu, misalkan ketika kita mau sholat, ya kan? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, mazhab Imam Syafi'i, itu niat itu misalkan kita mau sholat, ya kan? Kita sedang takbir Allahu Akbar, itu niat di mana? Niat itu ada pada huruf alif dan di antara huruf alif dan huruf ro, Allahu Akbar. Nah, maka itu disebut dengan tadi muqtarinatul fil fi'il. Jadi niat itu sesuatu yang kemudian diwujudkan dengan langkah pertama atau langkah perbuatan. Ya kan? Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian bagaimana adik-adik sekalian? Nah, jadi itu niat itu misalkan kita pengen, ya kan, qiyamul lail, ya kan, kita cuma ngebayangin aja, nanti malam qiyamul lail lah. Nah, ini belum dikatakan niat, baru sebatas tadi, mungkin khatirah, mungkin sudah hamun, ya kan, atau sudah kita membicarakan dalam hati kita hadisun nafs, tapi belum niat. Bagaimana cara agar kita niat qiyamul lail? Kita sudah mulai melangkah, kita berdoa kepada Allah SWT, mohon dibangunkan nanti di malam hari, atau kemudian kita menstel alarm kita atau HP kita agar kita bangun di malam hari itu. Oleh karena itu, itulah sudah bagian dari niat dan Allah sudah catat niatnya itu. Atau mungkin ada yang berniat untuk haji misalkan, ya kan, haji dalam, saya pengen haji, ya kan, tetapi belum ada langkah untuk misalkan mendaftar haji, untuk menabung, nggak ketang sedikit misalkan, atau untuk kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikuatkan niatnya, kemudian melangkah gimana, mulai melangkah untuk melakukan amal. Sekali lagi, an-niyatul fil qulub muqtarinatul fil fi'il. Jadi niat itu sesuatu yang kemudian niat mau belajar, ya sudah stepnya sudah mulai belajar. Nah, innamal a'mal binniyat. Nah, kata-kata a'mal ini, ya, kata-kata a'mal ini para ulama membagi amal. Ada amal maqdhah dan amal yang pengiringnya, ya kan? Para ulama sepakat bahwa ibadah-ibadah maqdhah ini, amal-amal yang maqdhah ini, ibadah waktu ini, hukumnya wajib menghadirkan niat, atau niat itu bagian dari rukun di dalam ibadah. Misalkan kalau kita ingat, apa rukun sholat yang pertama? Niat. Nah, oleh karena itu ini tidak berbeda pendapat para ulama bahwa ibadah maqdhah ini kita harus menghadirkan niat, terlepas tadi diucapkan atau tidak. Niat itu adalah amalan hati. Berikutnya, adik-adik sekalian, kemudian Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, tiga imam ini, mazhab ini, dia sepakat kalau semua amal pengiring dari ibadah maqdhah itu juga diwajibkan untuk niat. Misalkan wudu, ya kan, wudu itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dia wajib niat, ya kan, nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil azghari. Nah, oleh karena itu ini kita hadirkan juga niat untuk kita melakukan amalan-amalan yang lain. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia khusus di dalam amal-amal yang maqdhah. Misalnya itu perbedaan para ulama. Nah, adik sekalian, jadi begitu juga amal-amal yang lain. Jadi sebenarnya kata-kata amal di dalam hadis ini dan di dalam pembahasan para ulama itu lebih fokusnya atau lebih utamanya pada amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ngelihat konteks hadis ini, maka ini bisa berlaku untuk semuanya ibadah. Jadi semua hal yang mubah atau semua hal yang boleh kita lakukan itu bisa bernilai ibadah manakala kita niatkan untuk ibadah. Misalkan apa? Makan, misalkan kita berjalan, olahraga dalam rangka niat untuk bersyukur, ya kan? Untuk kemudian agar ibadah kita optimal.
karena badan kita sehat dan seterusnya. Ya kan, kita belajar dan seterusnya, kita hadirkan niat agar apa hal-hal yang mubah itu atau apa hal-hal yang boleh, yang biasa sebenarnya, itu semua aspek kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah manakala apa? Manakala kita menghadirkan niat. Apalagi belajar. Ya kan? Nah, kita belajar dalam rangka menuntut ilmu, kita niatkan. Ya kan? Kita menjadi seorang yang berilmu, kemudian kita berniat, ya kan? Sebagai perjuangan kita di dalam agama ini orientasinya kepada Allah SWT, bukan orientasi pada skor, nilai, ya kan, nilai dari guru dan seterusnya, atau indeks prestasi dan seterusnya. Itu hanya bagian-bagian bonus saja, tetapi niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, kita lanjutkan ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang, ya kan, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi seorang melakukan sesuatu, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia yang ingin diperolehnya, atau untuk seseorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya pun pada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Nah, hadirin sekalian, apa kemudian yang menjadi asbabul wurud dari hadis ini? Hadis ini menyatakan bahwa ketika itu hijrah, ada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Kemudian ada di antara orang-orang yang hijrah ini niatnya tidak untuk Allah dan Rasulnya. Niatnya untuk seorang wanita yang ingin dinikahi, ya, yaitu Ummu Qais, ya kan? Ada seorang, maka ini disebut hijrah Ummu Qais. Nah, ada seorang yang kemudian hijrahnya ingin seorang wanita yang ingin dinikahinya. Karena itu, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Nah, peristiwa hijrah ini, adik-adik sekalian, ya, itu dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang udah nggak lagi. Setelah Fathul Mekah, maka Nabi mengatakan, la hijratu ba'dal Fathul Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Yang ada sekarang adalah hijrah, ya, minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari kejahilan, dari kemaksiatan menuju kepada cahaya Islam, kepada pemikiran Islam, kepada ibadah dan seterusnya. Nah, itu sekarang ini lagi ramai soalnya kan, artis-artis hijrah atau grup-grup hijrah. Dan jangan salah, ada juga kan, ini ada grup-grup hijrah nih, ya kan? Ini ada suatu kisah juga, ya kan? Dari seorang yang hijrah itu, loh kenapa Anda masuk ke grup hijrah itu? Kenapa? Karena ternyata dia mengincar seorang akhwat yang hijrah juga. Ini juga terjadi di era hijrah modern ini, ya. Itu cerita saja, ya, pengalaman seseorang. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, dulu hijrahnya hijrah tempat, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan berat sekali hijrah itu. Tidak sesuatu yang mudah. Dia meninggalkan keluarga yang nggak mau dia hijrah, dia meninggalkan hartanya seluruhnya, dan kemudian dia meninggalkan tempat yang dia cintai, kampung yang dia cintai, yaitu Mekah, kemudian meninggalkan Mekah itu menuju ke Madinah. Kan sayang sekali, suatu ibadah yang perintah kewajiban dari Allah Ta'ala, ya kan, ibadah berat sekali, tetapi niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaiki niat
niat kita dalam setiap aktivitas kita. Nah, hadirin sekalian, hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki itu diriwayatkan oleh rawi yang sama, dari dengan sahabat yang sama. Dan ini terdapat pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan tidak semuanya riwayat Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih. Ya. Jadi hanya yang ada punya rawi yang sama, ya kan, sampai ke Rasulullah SAW sama. Jadi misalkan gini, Imam Bukhari punya guru dari hadis itu, nah itu baru dikatakan muttafaqun alaih. Karena tidak semua hadis Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih. Nah itu hadirin sekalian. Nah kemudian dari hadis ini kemudian kita bisa, mari kita niatkan semua amal kita, berusaha kita kuatkan amal-amal kita dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasi kehidupan kita, ya kan, tidak hanya untuk dunia atau wanita atau tahta dan seterusnya, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit pembahasan dari hadis yang pertama di pertemuan yang pertama dalam kajian kita Riyadhus Shalihin ini. Demikian apa yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Dan kita tutup pertemuan perdana kajian kita Riyadhus Shalihin ini dengan bersama-sama membaca doa kiflatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.